Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Prabu Aditya Dwi Putra dengan NIM 20233127. Di sini saya akan menjelaskan dari pelajaran machine learning. Jadi pertama, ada tujuan utama dari teknik clustering dalam machine learning tambah label unveighted learning adalah untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan objek atau instansi data yang memiliki karakteristik serupa ke dalam kelompok-kelompok klaster yang sama. Teknik ini berfungsi atau penemuan struktur tersembunyi atau pattern discovery, mengungkap struktur atau kategori alami yang ada dalam data yang tidak didefinisikan atau diketahui sebelumnya. Misalnya, mengelompokkan pelanggan menjadi beberapa segmen berdasarkan perilaku pembelian mereka. Kemudian segmentasi data, mempartisi dataset secara efisien menjadi subkelompok yang homogen secara internal. Kemudian ada pra-pemrosesan data, menggunakan hasil cluster sebagai representasi data yang lebih ringkas atau mengidentifikasi data anomali outlier. Dan Kamening partitioning clustering, pendekatan Kamins mengadopsi pendekatan non-hierarkis atau partisi. Tujuannya adalah membagi dataset menjadi partisi yang saling eksklusif. Setiap titik data hanya menjadi anggota satu klaster, di mana nilai K, jumlah klaster, harus ditentukan di awal proses. Klaster dibentuk berdasarkan jarak data ke sentroid titik tengah klaster. Algoritma bekerja dengan berulang kali menegaskan setiap titik data ke sentroid terdekat. Kemudian menghitung ulang posisi sentroid berdasarkan rata-rata semua anggota klaster tersebut. Kemudian ada agglomerative clustering, hierarchical clustering. Pendekatan agglomerative clustering mengadopsi pendekatan hierarkis tipe bottom up Agnes. Algoritma ini dimulai dengan memperlakukan setiap titik data sebagai klaster individual sebanyak n klaster. Cara membentuk klaster dibentuk melalui proses penggabungan dua klaster yang paling dekat memiliki jarak minimum atau link edge terkecil secara berurutan. Proses ini berlanjut hingga semua titik data tergabung dalam suatu klaster besar. Kemudian kelebihan dan kekurangan Kamian. Kelebihan Kamian, efisien dan scalable. Kamian memiliki kompleksitas komputasi yang rendah, sehingga sangat cepat dan efisien untuk dijalankan pada dataset yang sangat besar. Mudah diimplementasikan dan diinterpretasikan. Konsepnya sederhana, mencari titik pusat, membuat algoritma ini mudah dipahami dan hasilnya mudah dijelaskan. Misalnya, klaster 1 adalah kelompok A, klaster 2 adalah kelompok B. Menjamin konvergensi algoritma Kamian dijamin akan konvergen berhenti dalam jumlah iterasi terbatas. Dan kekurangan Kamian harus menentukan K di awal, kelemahan fundamental, kebutuhan untuk menentukan jumlah klaster sebelum memulai pelatihan yang sering kali bersifat dugaan dan memerlukan metode eksternal. Kemudian rentan terhadap outlier, karena Kamian menggunakan perhitungan rata-rata sentroid data anomali. Outlier dapat menarik sentroid secara signifikan dan sensitif terhadap inisialisasi awal. Pemilihan lokasi sentroid awal yang buruk dapat menyebabkan algoritma terperangkap pada solusi lokal optimal. Kelebihan dan kekurangan agglomerative clustering. Kelebihan agglomerative clustering tidak perlu menentukan K di awal. Keuntungannya utamanya adalah hasil akhir dendrogen memungkinkan pengguna untuk memilih untuk klaster secara visual setelah proses clustering selesai. Memberikan wawasan hierarkis, menghasilkan struktur pohon yang kaya informasi yang disebut dendrogram. Memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana klaster terbentuk. Mampu menangani berbagai bentuk klaster dengan memiliki matriks lineage yang tepat. Mengindikasi klaster dengan bentuk yang kompleks atau tidak beraturan, tidak hanya untuk bulat seperti Kamian. Dan di sini adalah praktikumnya. Pertama, import Panda Aspade.
Pustaka Pandas diimpor untuk bekerja dengan struktur data yang fleksibel dan efisien. Kemudian impor NAMPI ASNP. Pustaka NAMPI diimpor untuk mendukung komputasi numerik tingkat tinggi yang diperlukan untuk operasi matematika pada array dan matriks. Import Matplotlib as PLT dan import Chevron as SNS. Dua pustaka ini diimpor untuk tujuan visualisasi data. Matplotlib adalah pustaka dasar untuk membuka plot statis. Dan from scikit-learn processing import standar scalar diimpor dari scikit-learn. Ini adalah tool untuk standarisasi data. Standarisasi sangat krusial dalam clustering berbasis jarak seperti Kamian dan aglomeratif. Dan ada from scikit-learn cluster import Kamian. Diimpor untuk membuat dua algoritma clustering yang akan digunakan. Aduh.